Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini kembali lagi bersama kami dalam podcast Kak Guntur ya. Spesial kita tetap membahas tentang dunia kewirausahaan untuk teman-teman. Kali ini kita dapat narasumber cantik ya dari UNUSA ya, mahasiswi UNUSA. Oke, untuk sesi kali ini kami akan membahas tentang pembukuan ya, pembukuan untuk usaha utamanya untuk UMKM. Mari kita sama-sama saling belajar bersama narasumber kami, yaitu De Aziza. Silakan memperkenalkan diri. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Aku Azam Lydia dan kali ini sekarang masih menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas di Surabaya, tepatnya di Mhm. UNUSA, dan aku mengambil program studi akuntansi, akuntansi keuangan, yang mana memang eh, di perkuliahan banyak membahas tentang bagaimana sih cara melakukan pembukuan gitu. Dan kemarin dikontak ya sama Mas Guntur. Udah ini, Mhm. minta tolong dong ngisiin podcast gitu ya. Ya, ya, Aziza ini kan seorang mahasiswi akuntan ya, jurusan akuntansi. Jadi sudah memang bidangnya dia untuk membahas tentang seputar pembukuan, seputar akuntansi ya. Eh, Kali ini kita bahas dari mana dulu nih enaknya nih, di Aziza untuk pembukuannya. Oh mungkin gini deh, setahu ini kan Mas Guntur kan juga merupakan eh, pelaku usaha ya. Aku mau tanya dulu nih, ya kira-kira itu kendala di pembukuan itu kendalanya gimana gitu? Mayoritas lah, mungkin bisa curhat ya. Jadi eh, kayak sharing ataupun ngobrol gitu. Boleh nah di situ nanti bisa kita bahas Kalau lebih sharing lanjut ya, lagi. Mm-mm. sebenarnya saya untuk melakukan pencatatannya, lebih ke pencatatan. Ini kalau lebih dalam lagi saya kurang paham sih. Jadi saya pribadi sebagai pelaku usaha mikro ya, saya tuh memang mencatat nih, mencatat dari apa? Dari operasional, terus apa istilahnya, jarene wong Jawa niku kulaane piro kan gitu ya, apa saja kan itu. Kemudian ketika kita menjual kepada pelanggan, itu pelanggannya saya tulis. Jadi misalkan pelanggan A namanya mungkin Bu Rofikoh, misalkan seperti itu. Saya tulis tanggal ini Bu Rofikoh belanja ke saya, itu senilai ini, barangnya ini, jumlahnya ini. Itu saya tulis semua. Nah, kebanyakan memang catatan-catatan itu tidak saya finishing. Nah, finishing dalam artian hanya saya catat saja. Jadi saya catat terus penjualannya berapa. Kemudian ketika melakukan produksi sama pas pengiriman itu misalkan ada pengeluaran, misalnya untuk bensin lah, untuk makan di jalan lah, atau mungkin bannya bocor lah, misalkan seperti itu saya catat semua. Dan itu sudah saya ini cuma finishingnya itu yang saya tidak paham. Itu mungkin itu yang saya lakukan. Nah, eh, kalau untuk pelaku UMKM yang lain, saya juga nggak paham sih. Kemungkinan mungkin dicatat atau itu bahkan bisa menyatu dengan apa, uang pribadi gitulah. Nah, ini sudah mulai ke uang pribadi nih. Benar banget. Jadi memang ada beberapa kesalahan ya yang seringkali dilakukan oleh UMKM. Yang pertama banyak sekali, apalagi ini biasanya ini mayoritas yang sering ngelakuin dosa ini, bukan dosa ya, kesalahan lah. Kesalahan adalah tidak memisahkan keuangan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha. Contoh kecilnya ada aja ya. Misalkan untuk usaha seperti toko kelontong misalnya. Nah, biasanya tuh kadang kan toko kelontong tuh kadang kala nih biasanya
katakan yang punya ibu-ibu gitu ya. Terus anaknya mau ambil eh, jajan di situ, ya udah ambil aja tapi gak bayar. Nah, itu kan menjadi salah satu kesalahan ya. Dimana nanti uangnya tuh ya udah nyampur. Atau kalau nggak gitu, ada ketika buka toko kelontong ini ya, toko kelontong kemudian kadang-kala itu ada em, kalau misalkan butuh untuk beli air atau butuh untuk beli keperluan keperluan keluarga keluarga atau keperluan pribadi biasanya ambil uang dagangan tapi nggak pernah dicatat. Nah, perlu diketahui bahwasannya untuk supaya kita bisa melakukan pengelolaan keuangan yang benar, maka step yang pertama adalah ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya harus memisahkan keuangan, keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kalau misalkan usahanya dalam skala besar, bisa dipisahkan rekeningnya. Jadi jangan sampai keuangan untuk usaha itu menjadi satu rekening dengan rekening pribadi. Itu bakalan susah untuk melakukan pencatatannya akan rumit gitu ya. Jadi minimal ada dua rekening ya. Satu untuk rekening pribadi, satu lagi untuk rekening usaha. Kemudian kalau dari Mas Guntur sudah baik, sudah bagus ya, sudah melakukan pencatatan keuangan. Untuk pencatatan keuangannya ini apakah sudah rutin atau masih ada nih kadang bolong-bolong gitu? Kalau masalah rutin sih ada bolongnya sih. Bener, bener Ada banget. bolongnya. Ada bolongnya. Nah, Iya, 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 iya. oke. Jadi eh karena memang apa ya? Saya sendiri kan ngelihatnya kan duit kecilan gitu kan ya. Biasanya sih Hmm. duit kecil gitu kan. Itu ada aja biasanya bolongnya itu. Jadi kadang juga mungkin karena rutinitas kan gitu. Kebanyakan sih memang kalau usaha UMKM itu kan biasanya masih dikelola sama diri sendiri nih. Kita nggak meng-hire orang lain. Jadi karena dikelola sama diri sendiri, dalam artian itu pendirinya sendiri yang melakukan itu. Jadinya ketika pendirinya ini apa ya apa ya ada kegiatan pribadi misalkan gitu. Jadi sudah lupa gitu kan. Banyak sih bolongnya gara-gara seperti itu. Gitu. Itu sih mungkin yang saya Nah, alami selama ini oke. selama Nah, itu kan salah satu sebuah kesalahan juga bahwasanya yang wajib dilakukan itu untuk pelaku usaha, untuk pemilik usaha, selain memisahkan keuangan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha, yang kedua adalah melakukan pencatatan dan untuk pencatatannya tidak boleh bolong-bolong. Kenapa? Nah, tadi misalkan kayak tadi dibilang sendiri ya bahwasanya melakukan pencatatan kok gitu. Tapi ya kalau yang sepele nggak dicatat gitu. Nah, kan kecil-kecil lama-lama jadi besar, bener nggak? Nah, bener itu banget, bener perlu banget. perlu ini ya, perlu diperbaikin lagi bahwasanya setiap pengeluaran dalam bentuk apapun, mau besar, kecil, dicatat aja dulu. Nah, untuk nyatetnya ini gimana? Kan kadang-kala kayak aku nggak ke, kalau aku keluar-keluar itu kadang males bawa buku apa gimana gitu. Nah, bisa dicatat di HP untuk setiap pengeluarannya, diusahain untuk dirutinkan ya, diikhtiarin bahwasanya sehari harus nyatet. Memang awalnya akan susah ya, apalagi buat bapak ibu yang mungkin kayak, aduh apa sih, gak mau ribet atau gimana gitu. Tapi dengan melakukan pencatatan ini, dengan melakukan pencatatan dan pencatatannya dilakukan secara rutin, kita jadi tahu kita uangnya keluar untuk apa aja. Kemudian kita pemasukannya tuh berapa sih, dari mana aja, karena apa? Karena dari pencatatan keuangan ini nantinya akan bisa dibuatkan untuk laporan keuangan. Dan dari laporan keuangan tersebut, kita bisa menganalisa apakah pengeluaran yang selama ini kita keluarkan itu efektif untuk operasional perusahaan atau tidak, begitu. Jadi diusahakan ya. Biasanya ini kesalahan dari pemilik usaha atau dari pelaku usaha. Yang pertama mungkin tidak memisahkan keuangan pribadi. Kemudian yang kedua tidak melakukan pencatatan keuangan. Masih banyak ya kayak ya udahlah yang penting aku jualan gitu ya kan. Mm-mm. Aku kula, aku apa ya? Kula, aku eh
aku beli terus aku jual lagi gitu kan. Yang penting ada kok, ada batinya kok gitu. Ada untungnya kok. Kemudian kesalahan lainnya adalah melakukan pencatatan tapi tidak rutin atau bolong-bolong. Nah, itu. Jadi bisa diikhtiarin bahwasanya pokoknya dalam satu hari aku harus nyatet. Entah itu misalkan kayak kadangkala hari ini kayaknya nggak seberapa banyak transaksinya, besok aja wes serangkep jadi satu gitu kan. Kadangkala itu setan-setan males tuh ada aja gitu. Nah, itu diusahakan sehari ya, sehari tiap malam deh dirutinin, mungkin sebelum tidur direkap pengeluarannya, pemasukannya apa aja, pengeluarannya apa aja gitu. Kemudian eh, kesalahan lainnya adalah biasanya nih pelaku UMKM ya, mungkin yang di skala kecil itu mungkin masih banyak ya dari kita yang tidak membuat laporan keuangan. Padahal dari laporan keuangan itu kita bisa tahu kita dalam satu bulan untungnya berapa. Atau kita dalam satu bulan tuh ternyata uang yang kita keluarkan untuk biaya operasional misalkan untuk biaya gaji itu berapa. Eh, biaya untuk beli bahan baku itu berapa. Efisien nggak sih? Jadi fungsi dari laporan keuangan gitu ya adalah untuk melihat seberapa efisiensi pemasukan dan pengeluaran, apakah apakah usaha kita ini bertumbuh atau malah menurun. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Sehingga karena untuk membuat laporan keuangan ini kita perlu adanya eh, adanya adanya bahan dari pencatatan keuangan, maka pencatatan keuangan ini yang harus dibenahin dulu. Ini harus rutin dulu nih pencatatan keuangannya, tidak boleh bolong-bolong gitu. Dan nantinya setelah ada laporan keuangan, itu pelaku UMKM bisa menganalisa laporan keuangan. Mungkin ada ya UMKM yang sudah melakukan sudah membuat laporan keuangan setiap bulannya. Ada nih, ada pemasukan, ada pengeluaran, ada biaya ini sudah dirinci, tapi tidak menganalisa laporan keuangan. Nah, itu mungkin ini ya kesalahan-kesalahan dari pemilik usaha dalam keuangan. Ya, jadi itu ya teman-teman pelaku usaha UMKM. Eh, yang pertama, sesuai yang sudah disampaikan barusan, kita itu wajib hukumnya untuk memisahkan harta kita. Jadi kalau bisa, silakan teman-teman itu membuat rekening sendiri. Jadi kalau misalkan uang pribadi ada di BCA, silakan untuk usaha buat di Mandiri itu misalkan itu jangan diutak-atik lagi. Nah, kemudian kita harus rutin ya, disiplin itu mencatat pengeluaran dan pemasukan. Jadi ketika sudah tutup toko ya, ataupun itu misalkan teman-teman itu usaha sendiri, misalkan jual susu kedelai di CFD misalkan seperti itu, ketika sudah pulang itu silakan langsung mencatat, silakan langsung rekapan. Itu harus dilakukan setiap hari seperti itu. Nah, ketika sudah akhir bulan, maka akan ketemu nih berapa penghasilan dari usaha saya dalam sebulan, dan itu bisa kita simulasikan setiap bulan itu apakah naik atau malah turun. Seperti itu ya. Oke, Benar. ada lagi nggak ini untuk teman-teman pelaku usaha UMKM nih di Aziza yang harus apa ya, yang harus diperhatikan juga mengenai pembukuan mereka. Mungkin ini sih, mungkin em, ketika tadi aku bilang bahwasanya pelaku UMKM harus memisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usahanya, mungkin akan terfikir di benak teman-teman, lah terus aku ambil keuntunganku gimana? Maksudnya Hmm. kayak aku kan udah usaha gitu kan ya. Iya, iya, bener banget Ya itu kan, biasanya apalagi kayak setiap, mandiri ini kan kayak owner gitu kan. ya Terus aku kan biasanya setiap punya penjualan langsung usaha, diambil terus uangnya. ambilnya berapa? Kayak aku udah capek, terus aku gimana kalau misalkan ada bedain uang keuangan pribadi sama keuangan usaha gitu. Benar ya? Ya bener. Tapi terus kayak gitu nggak? Hmm.
akan terlintas pertanyaan seperti itu kan ketika aku tadi bilang bahwasanya kita tuh harus misahin keuangan pribadi sama keuangan usaha gitu. Nah, Hmm. caranya adalah pemilik usaha itu bisa menggaji dirinya sendiri gitu. Jadi keuangan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha itu harus dipisah. Kalau dan pemilik usaha ini dapat menggaji dirinya sendiri agar segala kebutuhan pribadi tersebut dicatat dari pos gaji. Jadi gini, jadi kalau misalkan seperti pemilik usaha ini kan dan kayak bingung gitu loh. Aku ngambil tapi ya udah ngambilnya terserahku, nggak ada hitungannya gitu. Nah, Hmm. mungkin bisa dibuat sistem seperti ini. Ini Mas Hmm. Guntur ya, sebagai pemilik usaha, gitu. Hmm. Mas Guntur menggaji dirinya Mas Guntur, Ya, mungkin oke. satu bulan katakan 2 juta. Hmm. Nah, maka 2 juta itu akan nantinya akan menjadi gaji atau menjadi biaya operasional, gitu. Nah, eh, atau barangkali mungkin yang usahanya masih kecil gitu, mungkin kayak jualan risol, kayak gitu ya. Risol Hmm. Mayo itu nggak seberapa, terus kemudian juga em, buatnya itu ngebuatnya itu kan juga setiap hari atau gimana gitu. Nah, Hmm. itu bisa juga sistemnya dibuat untuk sistem upah. Jadi misalkan kayak per piece itu katakan kalau sebagai pembuat ya, yang owner sekaligus yang masak risol itu tadi, mungkin bisa digaji. Satu bijinya untuk biaya, kalau di istilah akuntansi bilangnya biaya tenaga kerja ya. Untuk biaya tenaga kerjanya ini katakan 500 perak nih, tinggal dikali aja. Dan nantinya 500 perak ini harus dihitung menjadi HPP. HPP dari risol itu tadi. Hmm. Gitu. Itu. Jadi eh, kita tetap dapat bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan gaji dari usaha yang kita miliki dengan meskipun kita pisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha. Hmm. Karena apa? Karena kalau misalkan itu tadi dicampur ya antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha, nanti kita kadang kayak kebablasan, ambilnya kebanyakan gitu, nggak tahu Hmm. hitungannya, rancu lah nanti gitu. Hmm. Jadi eh, berarti kita untuk tenaga ini dimasukin ke HPP ya. Iya, Akhirnya itu kalau misalkan urusan. sistemnya yang upah Hmm. kayak setiap eh, kita perlu digaji untuk setiap pieces yang kita buat gitu. Nah, Hmm. itu mungkin bisa dimasukkan nanti dia tidak masuk ke dalam biaya operasional ya, biaya operasional atau beban operasional, tapi nanti dia akan terhitung menjadi HPP. Jadi, misalkan di dalam satu hari ini ternyata bisa membuat 10 risol. Nah, ya udah 500 kali 10. 500 kali 10 5.000. Ya udah ambillah itu 5.000 untuk biaya tenaga kerja. Jadi jangan merasa berdosa ya untuk mengambil Hmm. itu, jangan kayak em, setiap tenaga, setiap tenaga, setiap pikiran yang kita luangkan untuk usaha kita sendiri itu perlu untuk dihargai gitu. Jadi ketika biaya tenaga kerja yang itu notabene-nya kita sendiri, tenaga kerjanya itu dimasukkan ke HPP ya, ke apa harga dasar itu. Kemudian apakah ketika kita sudah memasukkan upah atau biaya tenaga kerja itu ke HPP, apakah kita juga nanti apa dari laba itu akan kita potong lagi untuk dijadikan gaji untuk diri kita sendiri ya? Apa seperti itu? Boleh, terserah untuk sistemnya bagaimana. Boleh, mau nggak apa-apa kalau misalkan memang mau untuk setiap pieces kita mau digaji dari setiap upah kita untuk membuat ini, membuat produknya kita, itu kalau misalkan menggunakan sistem pengupahan, di mana itu nantinya akan menjadi hitungan sebagai HPP. Itu ibarat kata kayak, oh itu adalah gajiku untuk membuat, untuk memasak sebuah produk gitu ya. Beda Hmm. lagi kalau misalkan untuk yang, tapi aku per bulannya pengen kok, pengen digaji juga. Nggak apa-apa, tetap dialokasikan gaji aja. Misalkan katakan satu bulan 500.000 gitu. Hmm. Ya diambilkan, nggak apa-apa. Nah, nanti di situ ya, di dalam rekapan, di dalam catatan-pencatatan itu, di dalam satu bulan, itu akan kelihatan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, Hmm. gitu. Nah,
Kalau misalkan memang ternyata lebih besar lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, nah seorang pemilik usaha pasti akan mikir gimana caranya untuk bisa naikin yang namanya pemasukan, sehingga Masukan. di situ kita akan terdorong untuk meningkatkan penjualan. Jadi itu kenapa pentingnya untuk melakukan catatan keuangan. Gitu Mas Guntur. Ya, itu teman-teman. Eh, jadi kita eh, apa untuk pengaturan uang untuk kita sehari-hari itu sudah ada jalannya seperti yang disampaikan oleh Aziza barusan. Eh, kita kita upah diri kita sendiri dengan memasukkan biaya upah itu ke HPP produk kita. Jadi misalkan kita jualan risol ya, kita jualan risol per satu pieces risolnya itu sudah ada, sudah terdiri dari upah kita sendiri juga. Jadi di situ kalau misalkan kita bikin risol kan, bikin risol ataupun pisang goreng lah. Jadi satu satu pisang goreng itu modalnya kita berapa? Terus ditambahi lagi dengan upah tenaga kita. Nah, itu boleh seperti itu, teman-teman. Nah, ketika sudah menjadi HPP, di situ juga kita kan bikin harga jual tuh. Jadi ada harga dasar juga harga jual nanti selisihnya kan menjadi laba itu. Nah, labanya itu kita tumpuk terus tiap hari. Nah, ketika sudah akhir bulan barulah kita alokasikan juga untuk gaji kita. Nah, untuk besaran gajinya itu terserah kita. Jadi kalau misalkan kita mau menggaji diri kita sendiri selama sebulan itu 500.000 misalkan. Ya berarti ketika kita sudah catat, oh kita kira ini nutut nggak ya dalam satu bulan saya dapat gaji 500.000 dari usaha saya. Kira-kira nutut nggak ya? Kalau nggak nutut berarti kita harus apa ya inovasi lagi, harus lebih semangat lagi mencari jalan lagi untuk penjualan lebih uh, tinggi lagi untuk menaikkan penjualan itu sendiri. Ya mungkin itu berjualan di satu tempat ketika di situ mungkin karena suatu hal atau mungkin di situ panas lah atau mungkin di situ sering hujan sehingga jarang orang lewat misalkan. Nah, kita harus punya bergerak lah ya. Jadi kita harus menemukan tempat yang lain yang lebih strategis lagi. Mungkin seperti itu teman-teman. Itu hanya contoh. Jadi teman-teman harus harus sudah memisahkan harta. Terus yang kedua juga untuk diri kita sendiri itu opsinya seperti itu. Jadi masukkan ongkos ongkos apa tenaga kerja itu ke HPP boleh. Terus nanti juga laba hasil dari laba itu bisa kita potong jadi gaji kita gitu. Apakah perlu nih Aziza kalau misalkan usaha kita laba kita itu setiap bulan setelah kita potong dari gaji kita, gaji untuk diri kita sendiri ya, itu harus ada sisanya. Apakah seperti itu atau gimana? Alangkah baiknya ya, yang namanya usaha itu kan pastinya harus laba ya, benar nggak? Hmm. Ketika sudah digunakan untuk menggaji, gaji itu kan kita asumsikan sebagai biaya ataupun beban ya. Yang mana itu laba itu kan rumusnya adalah adalah pendapatan dikurangi oleh biaya-biaya dan juga beban gitu. Nah, Hmm. usaha yang baik adalah usaha yang laba. Usaha Hmm. yang setelah kita kurangin gaji dan lain sebagainya, dia tetap masih ada sisanya. Itu yang baik. Apakah boleh? Ya boleh. Nah, untuk sisanya ini gimana? Dialokasikan untuk apa gitu kan? Nah, Hmm. sisanya ini mungkin yang pertama adalah kalau misalkan dia masih bisnis usaha untuk masih awal gitu ya, dipastikan dulu ketika kita sudah punya usaha, kita harus membuat bahwasanya usaha kita tuh harus kuat. Dengan cara apa? Dengan membuat pondasi bisnis yang kuat dan terlindungi gitu. Hmm. Apakah mungkin tidak semua usaha eh, apa ya? Kita bisa mengalokasikan sebagian laba untuk kita tahan, di mana laba itu digunakan sebagai dana darurat. Hmm. Nah,
Dana darurat ini fungsinya adalah untuk melindungi usaha kita apabila nanti di masa depan ternyata ada suatu peristiwa yang membuat usaha kita mungkin rugi atau bangkrut atau peristiwa lain yang membuat kita mengeluarkan di banyak luar uang. ini ya. Mm-mm. Kayak Nah, kemarin jadi itu mungkin COVID kan. ya kayak kemarin COVID itu kan banyak tuh Mm, usaha yang dia akhirnya gulung tikar mm, gitu mm, kan. mm. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, pastikan juga kita punya sebagian laba yang ditahan, sebagian laba ditahan gitu kan ya. Sebagian laba tersebut yang kita gunakan sebagai dana darurat begitu. Hmm, Nah, ketika eh, di mana dana darurat itu fungsinya adalah supaya kita punya bisnis yang memiliki pondasi yang kuat gitu. hmm, Kalau misalkan usahanya punya pondasi yang kuat, ya nantinya akan mau ada ibarat kata kayak mau ada goncangan dari luar, mau ada fenomena ini A, I, U, E, O gitu, masih bisa tetap berjalan. Karena apa? hmm, Karena kita masih punya keuangan. Keuangan kita masih ada cadangannya gitu. mm, mm, mm. Ya, eh simple sebenarnya simple sih ya. Jadi eh Tapi susah. Susahnya ya, ya implementasinya. sebenarnya simple sih. Jadi eh apa ya? Yang penting kita mencatat, terus memisahkan, terus apa? Rajin mencatat, terus ya istilahnya disiplin lah. Kuncinya disiplin ya, Dek ya. Mm-mm. Nah itu, Kuncinya disiplin. terus nggak apa ya? Kalau kita pikir itu kayaknya pembukuan itu kan kayaknya jelimet amat kan gitu ya. Ternyata kalau kita lakukan lakukan gitu, kita mulai itu sebenarnya simpel sih. Jadi teman-teman pelaku usaha, jadi setelah menonton video ini itu eh, kami berharap teman-teman sudah mau mulai mencatat, terus mau memisahkan keuangannya, meskipun itu usahanya hanya usaha kecil yang itu yang melakukan hanya diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah mulai mencatat, kita tahu nih kondisi kita, apakah kita itu sudah untung atau kita rugi atau kita punya target-target tertentu gitu lah. Jadi kalau misalkan kita butuh apa, kita harus punya laba atau punya penghasilan segini, berarti ketika sudah dicatat, nah berarti kita tahu nih penjualan kita berapa. Kalau kita pengen lebih lagi, berarti kita harus menjual berapa barang lagi. Kan gitu ya, Dek ya? Benar-benar. Nah, itu kenapa dengan adanya laporan keuangan itu, nah selain kita melakukan pencatatan ya, kalau misalkan di dalam usaha, itu kan kita harus punya target. Kita tuh Hmm, harus punya target dan juga evaluasi. Supaya hmm, apa? Supaya kita tahu usaha kita ini usaha kita ini berkembang nggak sih? Usaha kita ini bertumbuh nggak sih? Tumbuhnya ke hmm, atas atau masih stagnan atau malah menurun gitu. Jadi hmm, mungkin target-target ini bisa dibuat untuk seperti kayak mungkin bisa target penjualan atau target kita dalam 1 bulan. Pokoknya aku harus laba 1 juta gitu. Gimana caranya bisa laba 1 juta? Kita bisa hitung berapa piece produk yang harus kita jual di dalam 1 bulan gitu. Kalau ibarat kata kalau misalkan kita kerja dengan target, kita hmm, kerja dengan deadline itu kan pasti feel-nya bakalan beda. Dan kita hmm, kerja nggak tahu ini nanti sampai kapan gitu. Nggak tahu ini nanti goalnya tuh berapa, tidak terukur. Nah, itu sebuah kesalahan yang mungkin banyak ya, yang membuat bahwasanya usaha tersebut, usaha itu akhirnya nggak berkembang, akhirnya ya udah hmm, stagnan di situ aja gitu. Perlu untuk dibuatkan target. Nah, dan dari target tersebut kita bisa evaluasi. Misalkan eh, ketika kita sudah melaksanakan itu ya sistem target evaluasi, menetapkan target dan juga melakukan evaluasi, oh ternyata eh, aku penjualanku tercapai segini, tapi kok labanya ternyata masih sedikit ya. Nah, itu bisa kita analisa tuh dari laporan keuangan. Oh, hmm, kayaknya ini deh, biaya operasionalnya terlalu tinggi gitu. Bisa hmm. diturunin untuk biaya operasionalnya dengan Ya, menerapkan dengan benar membuat banget. sebuah kebijakan-kebijakan kayak gitu. Hmm, hmm. Ya, jadi aku sedikit cerita nih kalau usaha saya itu kan apa?
membutuhkan transportasi. Jadi mengirim barang dari rumah, dari tempat produksi, rumah sekaligus tempat produksi gitu, ke pasar. Nah, pasarnya ini nggak cuma satu, teman-teman. Ada beberapa pasar di beberapa kota. Nah, ketika BBM itu naik dari dulu kalau nggak salah berapa dulu ya? Apa 7.000 sekian, 8.000 gitu. Nah, sekarang sudah 10.000 pas. Nah, ini berdampak banget bagi aku. Nah, ketika saya mau membuat penyesuaian harga, ya, penyesuaian harga dalam artian produk saya itu mau saya naikkan, gitu. Itu susah banget kita mau naikin. Jadi ini buat pemerintah juga ya. Jadi harga yang sudah paten, sudah banyak orang tahu ya di pasar, itu mau dinaikkan itu susah. Kenapa susah? Ya karena satu, memang kenaikan BBM itu masih dalam waktu COVID dalam itu. Nah, ketika sudah COVID seperti sekarang, ternyata saya merasakan di pasar itu ya malah lebih jeblok lagi daripada masa COVID gitu, daya belinya masyarakat gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya saya melakukan sejumlah penghematan. Jadi yang asalnya semuanya pakai listrik, akhirnya ada yang manual, saya seperti itulah ya. Jadi eh, karena itu ada pencatatan, akhirnya saya itu ada inisiasi-inisiasi yang itu bisa untuk melakukan penghematan operasional. Itu ya, teman-teman. Nah, ini salah satu manfaat dari pencatatan yang saya rasakan seperti itu. Nah, terus transportasi alhamdulillah saya punya kendaraan sendiri ya, bukan nyewa. Terus ya tetap ya kalau kendaraan kita hitung meskipun punya kita sendiri, kita hitung sewa bisa, cuma memang harganya mungkin bisa kita setting lebih lebih murah daripada pasaran. Jadi kalau misalkan harga sewa mobil itu sehari misalkan 250.000, sewa pickup 250.000 per hari. Itu kalau kita punya sendiri bisa kita tulis misalkan harga sewanya itu mungkin 100.000, mungkin seperti itu. Itu ya. Ya, teman-teman, eh, ini masih dasar ya. Jadi pencatatan ini sebenarnya sangat dasar banget. Tapi dasar ini kalau misalkan kita benar-benar melakukan dengan disiplin, insya Allah teman-teman bisa meraih banyak kesuksesan ya dari usaha teman-teman sendiri dan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita kendaki bersama. Eh, Mungkin sekian dulu ya dari kami. Eh, Conclusionnya adalah yang pertama, kita harus melakukan pencatatan kalau kita sudah memulai suatu usaha. Nah, yang kedua, kita harus memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Dan yang ketiga, opsi untuk diri kita sendiri, kita bisa menganggarkan gaji dari laba kita sendiri. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast bersama Kak Guntur dan Aziza ya. Eh, kita akan ketemu di podcast lain waktu. Sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.